Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menuntun kami dari pagi hingga malam ini. Oleh karena kemurahan-Mu saja kami mampu. Oleh karena hikmat-Mu kami dapat melakukan segala sesuatu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang petugas polisi di Chesterfield, Amerika Serikat, kehilangan pekerjaannya karena dipecat setelah terlihat di pompa bensin Yorktown memasukkan bensin ke dalam kendaraan pribadinya, namun tidak membayar. Polisi tersebut mengatakan menyesal atas tindakannya dan meminta maaf. Tapi sayangnya, pemecatan terhadapnya tidak dapat dibatalkan. Akibat dari tindakannya mencuri yang bukan haknya, ia pun harus menerima konsekuensi yang berat baginya. Yosua 7 ayat 1 ini mengisahkan tentang suatu peristiwa yang menunjukkan akibat buruk ketika kita melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Disebutkan dalam ayat ini bahwa orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, meskipun mereka telah dilarang melakukannya oleh Tuhan. Sebenarnya yang mencuri hanya satu orang saja, yaitu Akan dari suku Yehuda. Ia melanggar perintah tersebut dan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Perbuatan Akan ini membangkitkan murka Tuhan terhadap seluruh bangsa Israel. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa dosa dan pelanggaran kita pribadi seringkali berdampak luas, bisa terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap tempat kerja kita, terhadap pelayanan kita, atau terhadap masyarakat kita. Konsekuensi akibat dosa itu seringkali menyebar dan harus ditanggung oleh banyak orang. Dari apa yang tertulis dalam ayat ini, kita belajar tentang pentingnya taat terhadap setiap perintah Tuhan. Terkadang kita cenderung mengabaikan perintah Tuhan yang nampaknya kecil atau remeh. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu, bahkan perbuatan-perbuatan tersembunyi kita. Seperti yang terjadi pada orang Israel, pelanggaran terhadap perintah Tuhan dapat membawa konsekuensi yang serius bagi kita. Akibat dari pelanggaran Akan, maka bangkitlah murka Tuhan. Mungkin ada dari kita yang berpikir bahwa kita hidup dalam zaman kasih karunia. Itu betul, saudara. Tapi kita perlu tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus dan adil, dan Dia tidak dapat mengabaikan dosa. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Setiap dosa mempunyai konsekuensi dan penghukuman dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari, kita mungkin menghadapi situasi di mana kita pernah melanggar perintah Tuhan dan mengalami konsekuensi yang menyakitkan. Tapi di dalam Kristus, kita punya harapan yang luar biasa. Ada pengampunan dan pemulihan di dalam Tuhan. Asalkan kita mau mengakui dosa, bertobat dan hidup dalam ketaatan pada firman-Nya. Dan yang terbaik tentunya adalah jangan kita lakukan dosa, agar kita tidak berada di bawah murka Tuhan. Tapi taatilah firman-Nya, agar hidup kita ada di bawah berkat-Nya. Ketika kita hidup dalam ketaatan, maka akan ada ketenangan. Hati kita tentram, sebab kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Saat hati kita tentram,
tidur kita pun akan jadi nyaman. Kita dapat tidur di malam hari ini dengan tenang, penuh damai sejahtera. Mari taat pada setiap perintah Tuhan. Dosa sekecil apapun pasti kelihatan di mata Tuhan. Karena itu hindarilah pelanggaran apapun juga, sekalipun kelihatannya sepele. Dan hiduplah selalu dalam kasih karunia-Nya yang mengubahkan kita menjadi semakin sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, memberikan kami tuntunan bagaimana kami harus hidup. Ada hal-hal yang kadangkala kami anggap sepele, kami melakukan pelanggaran, karena kami pikir itu hal yang kecil dan tidak akan membawa konsekuensi buruk dalam hidup kami. Tapi kami sadari bahwa sekecil apapun dosa, ada konsekuensi buruk yang akan muncul. Dan dosa apapun juga tidak berkenan kepada Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang selalu mau taat kepadamu. Sekecil apapun nampaknya perintah-Mu, kami mau taat, kami mau tunduk, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.